Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jumpa lagi bersama Wow TV channel ya, dengan Pak Nurfi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih ya, dengan materi ketentuan sujud syukur. Kita berada di kompetensi dasar atau KD ya, 3.1. Baik anak-anakku, walaupun kita tidak bisa bertatap muka atau face to face ya, mungkin ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita belum bisa masuk sekolah, tapi kita tetap belajar, menuntut ilmu, menimba ilmu dari rumah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti ya, pada kesempatan kali ini nanti insya Allah barokah untuk bekal kita sampai kita meninggal dunia nanti kelak. Baik anak-anakku, ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Salah satu tujuan kita, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah, kita juga harus dan bahkan diwajibkan untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Wajib fardhu ain. Orang bisa beribadah karena dia berilmu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Selain tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan orang bisa beribadah karena dia mempunyai ilmu, maka ibadahnya sempurna. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, ibadah kita diragukan atau dipertanyakan. Maka salah satu cara untuk ibadah kita supaya benar, supaya sah ya, supaya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus berilmu, mempunyai ilmu. Ya, salah satu ilmunya yang kita pelajari seperti pada saat ini yaitu ilmu fikih. Mbah-mbah kita fikih ya, bilangnya fikih. Nah, itu ya. Ilmu fikih. Masih banyak ilmu yang lain ya, ilmu agama yang lain, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, akidah akhlak, ya, tauhid dan lain-lain. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 3. Baik, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini nanti mencakup 3 poin di sini ya. Yang pertama yakni kompetensi inti, KI. Dalam KI ini ada 4, nah nanti akan dibahas ya setelah ini ya. Lalu yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, kita hidup itu punya tujuan. Kalau hidup nggak punya tujuan sama dengan plan ya, linglung dan sebagainya ya. Jadi kita nggak jelas ya. Nah, untuk yang kedua ini ya, materi. Setelah kita membahas masalah tujuan pembelajaran, maka kita masuk ke materi. Di sini ada banyak ya, tentang pengertian sujud syukur, dalilnya, sebab-sebab, syarat-syarat, dan praktek atau tata cara sujud syukur dan lain sebagainya. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, yang terakhir ini yang paling seru anak-anak ya. Yang terakhir adalah evaluasi atau kuis ya, atau pertanyaan. Ya ini ya. Bagi anak-anakku yang bisa menjawab pertanyaan dalam materi saya ini, nanti ada sedikit hadiah ya buat kalian. Caranya gimana? Caranya gampang. Cukup kalian menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan di kolom komentar di bawah ini ya. Kalian tulis jawabannya. Setelah kalian tulis, nanti saya akan random ya. Mungkin yang jawab sangat banyak ya. Sekitar 30 orang lebih ya, mungkin sampai 60, sampai 100 mungkin. Nah, nanti dari sekian banyak orang itu, insya Allah jawabannya benar semua. Ketika nama kalian keluar, maka itulah yang beruntung. Jangan lupa sujud syukur. Lupa terus yang nggak dapat gimana? Nggak usah khawatir ya. Yang belum dapat itu namanya kalian mendapatkan nikmat, tapi nikmatnya tertunda. Jadi gitu ya. Jadi kita harus sabar gitu ya. Hadiahnya apa? Ya nantilah, adalah. Nggak begitu besar dan nggak begitu mewah. Hadiahnya biasa-biasa aja sih. Tapi insya Allah kalian seneng lah. Nah, baik anak-anakku. Ini adalah kompetensi inti kita pada pagi hari ini ya. Silakan diperhatikan. Ada 2. Ya, silakan dibaca baik-baik. Lalu ini yang ketiga, kompetensi inti kita
yang ketiga, yang keempat. Ya, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Baik anak-anakku, ini adalah kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Ya, silakan diperhatikan, dibaca baik-baik ya. Yang pertama adalah meyakini hikmah bersyukur. Ya. Yang kedua, membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman tentang sujud syukur. Lalu yang ketiga, 3.1, memahami ketentuan sujud syukur. Lalu yang keempat, 4.1 ya, memperagakan tata cara sujud syukur. Nah, ini KD kita. Baik anak-anakku, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan dibaca baik-baik. Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami ketentuan sujud syukur, terampil mendemonstrasikan tata cara sujud syukur. Maksudnya terampil memperagakan atau mempraktekkan. Jadi kalian harus bisa. Yang pertama, kalian paham ketentuan sujud syukur. Yang kedua, kalian bisa mempraktekannya atau mengamalkannya di rumah. Intinya seperti itu ya, dan seterusnya. Silakan dibaca. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang kita masuk ke materi. Ya, masuk ke materi. Materi yang pertama, kita harus mengetahui peta konsepnya dulu ya. Ya, seperti ini. Jadi diperhatikan baik-baik. Ada 4 poin, atau di sini ya ada 4 poin dalam materi kita. Nanti 4-nya nanti dibagi lagi ya. Nanti kita simak baik-baik. Yang pertama, pengertian dan dalil sujud syukur. Ya, pengertian dan dalil sujud syukur. Lalu yang kedua, sebab-sebab sujud syukur. Yang ketiga, bacaan dalam sujud syukur. Dan yang keempat, praktik sujud syukur. Nah, itu peta konsep kita. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke pengertian sujud syukur. Ya, diperhatikan. Sujud syukur berasal dari 2 kata, sujud sama syukur. Nah, sujud ya maksudnya adalah tunduk atau merendahkan diri. Ya, tunduk atau merendahkan diri. Kita tunduk kepada Allah, kita rendah ya, merasa paling rendah ya di hadapan Allah, tunduk dan merendahkan diri. Makanya kalau dalam sholat, sujud adalah merupakan rukun sholat dan harus dilakukan. Nah, kalau sujud itu telapak tangan itu kan menempel di tanah ya, dan jidat kita juga menempel. Nah, itu maksudnya apa? Artinya apa? Maknanya apa? Maknanya, filosofinya apa? Filosofinya maksudnya adalah kita tunduk dan merendahkan diri, ya, merasa paling rendah. Dan memang kita rendah di hadapan Allah, karena hanya Allah yang maha tinggi. Yang kedua, syukur. Ya, maksud syukur di sini adalah pengakuan kenikmatan. Maksudnya apa? Kita mengakui segala sesuatu atau segala nikmat yang ada pada diri kita itu diberi oleh Allah, semuanya. Ya, apapun itu, ya, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, ya, itu yang memberi adalah Allah. Ya, jadi pengakuan, ya, kita beriman, kita meyakini bahwa segala macam nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, dari 2 kata ini, maka kalau kita gabung menjadi sujud syukur. Nah, artinya apa? Pengertiannya apa? Definisinya apa? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, Tuhannya ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sesama manusia itu kan kita mengucapkan terima kasih karena kita mungkin dibantu, ditolong, atau diberi sesuatu ya. Rasa terima kasih yang kita sampaikan kepada orang itu adalah wujud penghormatan kita kepada dia, atau wujud penghargaan kita kepada dia, seperti itu. Baik anak-anakku, kita lanjut ke dalil dan hukum sujud syukur. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, dalil dan hukum sujud syukur.
ada pada Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 ya. Di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini adalah dalil dalam Al-Quran. Ada lagi dalil dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana dikisahkan, jadi Rasulullah itu ketika mendapatkan kabar yang mengembirakan atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau langsung tunduk sujud ya kepada Allah. Maksudnya sujud syukur. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Lalu hukum dari sujud syukur sendiri adalah sunnah. Sunnah itu tahu ya adik-adik ya, tahu ya anak-anak ya. Jadi sunnah itu kalau kita lakukan itu kita mendapatkan reward atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa.